Dan saya sekali lagi clear, tidak disuruh, tidak diminta tolong, ataupun diarahkan atau dibayar bahkan dibayar oleh Jokowi maupun Gibran atau krunya pun, itu tidak ada. Karena waktu itu gini Bang, saya hanya mengikuti seluruh sidang-sidang di MK yang diberitakan oleh media. Waktu itu ada Habibur Rahman menyatakan setuju terhadap perubahan umur. Habibur Rahman yang sekarang ketua Komisi 3 mewakili DPR. Pemerintah juga begitu, menyerahkan kepada MK kalau mau dirubah umur. Dengan gitu. Itu sidangnya sudah sidang pleno loh ya. Loh, saya sidang di MK sejak tahun 2010 sampai sekarang ini nggak pernah ceritanya DPR atau pemerintah menyetujui apa yang kita minta. Pasti membantah, menolak dan lain sebagainya. Menjadi pihak lawan beneran gitu. Tiba-tiba ini dalam perkara ini DPR dan pemerintah akur dengan pemohon. Anda ingin mengatakan pemohonnya ya Partai Garuda, Partai Gerindra itu ada bupati, wakil bupati yang muda-muda, plus Partai PSI. Sudah 3 perkara di situ. Dan sidang sudah masuki persidangan pleno. Ini kok aneh begini gitu. Berarti potensi mau dikabulkan atau apa gitu. Nah, saya diskusi sama anak saya waktu pulang, nak, ini ada barang lucu dan barang bagus. Kalau mau maju aja gitu. Dengan petitum yang lebih bagus. Petitumnya adalah kepala daerah pernah berpengalaman sebagai kepala daerah. Artinya kan sebenarnya harus berpengalaman, sudah selesai itu. Terus kemudian berdasarkan hasil pemilu. Kepala daerah apa dulu? Gubernur atau wali kota atau bupati? Kepala daerah. Tidak disebutkan apa? Tidak disebutkan, mana ada kita menyebutkan. Kan rezimnya kan sudah pemilu daerah itu kan sudah rezim pemilu, bukan pemilihan daerah lagi. Maka sengketanya ke MK. Nah, pada saat itulah kemudian kita lucu. Kalau presiden itu kan kepala eksekutif. Terus kepala daerah, kepala eksekutif. Apa yang membuat sama dengan presiden untuk dasar pengalaman ya adalah hasil pemilu. Similar gitu. Maka kemudian gubernur atau wali kota yang tidak pemilu, misalnya gubernur DIY atau wali kota Jakarta Utara, nggak bisa. Karena tidak similar dengan presiden. Berpengalaman sebagai kepala eksekutif dan juga berpengalaman hasil pemilu. Coba masuk ini potensi dikabulkan loh ya. Tapi oke. Anda berhasil pada bagian itu sebagai uji coba bahwa ternyata memang ada yang semi abu-abu pada tata aturan kita. Tapi apakah Anda memikirkan risikonya dari? Enggak, kita bicara ilmu tidak pernah. Kecuali kalau kita disuruh. Tetapi kan risikonya ada. Ya tahu itu risiko itu. Tapi kami memang niatnya ilmu. Dan saya mengajari ilmu anak saya. Yang nomor 2 juga menjegal Kaisang, nomor 3 malah menggugat SMK. Saya beri kesempatan, kecuali kalau saya kubunya Jokowi pasti saya tidak boleh yang nomor 2 dan nomor 3. Iya, paham, tapi maksud saya, tapi dengan gugatan Anda bersama putra Anda itu, atas nama putra Anda itu, maka kemudian hari ini kita terjebak pada sebuah situasi yang misalnya gini, kalau toh dibalik ke saya, betapa celakanya bangsa ini cuman ulah saya dan anak saya. Loh, kenapa itu dipilih waktu itu juga? Kan gitu, salahkan seluruh rakyat juga. Ya, tapi kan ada pintunya. Iya kan. Loh, dan pintunya ada yang buka. Tidak dari saya, MK pasti mengabulkan dengan cari pintu lain. Kan bisa aja begitu. Dengan ada satu gugatan, entah dari 3 itu siapa, istilahnya pejabat negara. Ya, saya lupa. Kan itu. Lah, pejabat negara itu kan bisa aja camat, bisa aja duta besar. Nah, kalau diplesetkan itu kan juga pejabat negara termasuk wali kota. Jadi tanpa gugatan saya pun itu kalau niatnya dikabulkan tetap dikabulkan. Kalau ternyata orang yang tepat yang kemudian menggunakan pintu yang Anda buka itu bersama dengan putramu, maka mungkin mengatakan oke lah. Tapi kan kemudian yang terjadi adalah kontroversi demi kontroversi muncul hingga hari ini. Maka ada orang bertanya begini, Bang, tanyain sama Pak Boyamin itu. Ada perasaan menyesal nggak terhadap dirinya dengan membuka pintu itu? Enggak ya? Enggak. Loh, itu kan bisa aja waktu itu yang nyalon adalah Emil Dardak. Kan itu kalau Partai Demokrat mau mengajukan, kan berlaku untuk semuanya. Tapi kan ternyata tidak. Ya terserah, makanya kenapa dia tidak maju? Ada pintu yang kami buka. Itu loh. Jadi kalau begini, betapa sengsaranya Republik ini ternyata hanya ditentukan oleh 2 orang, yaitu Jokowi dan Boyamin misalnya. Kalau ini dianggap seperti itu loh ya. Yang lain-lain terus ngapain?